Kami dari kelompok 9 yang beranggota Endria Yuslita, Siti Hadisah, Wida Diana, dan Winda Sri Aryani. Dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan dosen pengampu Ibu Hijriyati. Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan standar pengelolaan yang akan dipaparkan oleh yang pertama Endria Yuslita, yang kedua Siti Hadisah, yang ketiga Wida Diana, dan yang keempat Winda Sri Aryani. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan terdapat dalam Pasal 1 ayat 10. Standar pengelolaan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 19 Tahun 2007. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Standar pengelolaan satuan pendidikan, 2. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, ketiga standar pengelolaan pemerintah. Tentang standar pengelolaan pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk di dalam bagaimana mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan meliputi 1. Visi misi, 2. Tujuan sekolah, 3. Rencana kerja yang terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, dan rencana jangka menengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya Siti Hadisah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi: yang pertama, perencanaan program, kedua, pelaksanaan rencana kerja, ketiga, pengawasan dan evaluasi, keempat, kepemimpinan sekolah, kelima, sistem informasi manajemen. Selanjutnya, pedoman pengelolaan sekolah meliputi: yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kedua, kalender pendidikan atau akademik, ketiga, struktur organisasi sekolah, keempat, pembagian tugas di antara guru, kelima, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, keenam, peraturan akademik, ketujuh, tata tertib sekolah, kedelapan, kode etik sekolah, kesembilan, biaya operasional sekolah. Selanjutnya, fungsi pengelolaan manajemen yaitu: yang pertama, perencanaan yang disebut planning, yang kedua, pengorganisasian yang disebut organizing, yang ketiga, pengarahan directing, keempat, pengawasan controlling, dan yang kelima, pengembangan. Dan selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Organisasi adalah 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dan selanjutnya pengarahan. Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing.
agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik, benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan, dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat. Pengembangan. Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Dengan adanya pengembangan, pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali, memupuk, menggerakkan, dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerjasama. Sekian dari pemaparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.